Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita jumpa kembali pada kelas sistem produksi. Kali ini kita akan membahas mengenai materi keseimbangan lintasan perakitan. Materi ini kita akan bahas menggunakan beberapa macam metode kuantitatif yang tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan aliran part ataupun bahan kerja di sepanjang lintasan perakitan. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi lintasan perakitan adalah lintasan produksi di mana material bergerak secara kontinu. Artinya tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang menyebabkan material tersebut terhambat kecuali dari sisi antrian proses, di mana mereka memiliki tingkat kecepatan yang sama melalui serangkaian stasiun kerja, di mana di masing-masing stasiun kerja tersebut dilakukan proses perakitan. Nah, contoh dari kegiatan lintasan perakitan yang bisa kita temui di kehidupan kita sehari-hari antara lain adalah perakitan mobil, kemudian ada mesin cuci, alat-alat elektronik, komputer, dan mainan anak. Nah, lintasan perakitan ini akan tetap menjadi bagian penting dalam operasi manufaktur, meskipun dari sisi peran tenaga kerja manual atau manusia bisa berkurang akibat dari adopsi teknologi berupa robot. Nah, ini yang kita bisa lihat saat ini misalkan adalah ketika assembly atau perakitan mobil, maka sudah terdapat beberapa teknologi yang digunakan seperti lengan robot ataupun juga untuk otomasi lainnya, tapi masih melibatkan tenaga kerja manual. Nah, kemudian bagaimana pengaturan dari pekerjaan di sepanjang lintasan perakitan itu bervariasi tergantung dari ukuran produknya seperti apa, kemudian precedence requirements, ini adalah urutan-urutan ya dari aktivitas yang harus dikerjakan. Lalu ada ketersediaan ruang, elemen pekerjaannya seperti apa, serta bagaimana mekanisme pekerjaan yang dilakukan. Nah, sebagai ilustrasi ini ada gambar meski panjang di tengah ini adalah ibarat conveyor. Kemudian di sini adalah material yang akan masuk ke dalam lintasan perakitan. Di samping-samping jalur atau conveyor ini terdapat workstation atau stasiun kerja. Ya, misalkan ini ada workstation 1, workstation 2, dan seterusnya hingga workstation yang ke N yang terakhir. Dan outputnya adalah produk jadi ataupun assembly yang sifatnya final. Nah, di setiap workstation ini akan dilakukan proses atau pekerjaan. Nah, bisa kita bayangkan apabila tiap workstation ini tidak kita atur kecepatan prosesnya, maka aliran dari material ini akan menjadi terhambat. Di satu workstation bisa terjadi penumpukan, di workstation yang lain akan terjadi idle ataupun menganggur. Sehingga untuk permasalahan yang ingin diselesaikan atau yang ingin dijawab pada lintasan perakitan biasanya adalah yang pertama, bagaimana menyeimbangkan stasiun-stasiun kerja, sehingga dengan adanya keseimbangan ini artinya dari sisi waktu proses itu
itu akan bisa menjaga lintasan perakitan beroperasi secara kontinu. Untuk faktor yang pertama ini kita akan bahas di pertemuan kali ini, sedangkan yang kedua ini lebih ke arah strategi produksi ya, yang diupayakan supaya lintasan perakitan bisa terus berjalan. Dan ini tidak kita bahas, yang kita fokuskan adalah di poin yang pertama ini. Sebelum kita masuk kepada metode-metode yang bisa kita pakai, ada beberapa istilah dan definisi yang perlu dipahami. Yang pertama adalah work element atau task atau tugas ya. Jadi work element ini elemen pekerjaan pada sebuah proses perakitan. Jadi biasanya dia adalah proses terkecil yang membutuhkan waktu dan resource yang spesifik, dan biasanya bisa kita temukan di setiap workstation terdiri dari beberapa work element ataupun beberapa task. Kemudian ada workstation atau WS, yaitu lokasi pada lintasan perakitan di mana satu atau beberapa elemen kerja itu dilakukan pada produk. Jadi di sini terdapat mesin, bisa terdapat operator, dan operator dalam mesin tersebut melakukan beberapa task atau beberapa elemen pekerjaan. Kemudian ada cycle time, waktu siklus ya, yaitu waktu antara penyelesaian dua buah produk perakitan yang berurutan. Dan di sini kita asumsikan cycle time ini adalah nilai yang konstan dengan bisa kita hitung menggunakan rumus waktu produksi yang tersedia. Ini biasanya didekati dengan waktu jam kerjanya, jumlah jam kerja yang tersedia dibagi dengan jumlah ataupun target output produksi selama waktu produksi tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian istilah selanjutnya adalah station time, yaitu jumlah dari waktu elemen-elemen kerja yang dilakukan pada stasiun kerja yang sama. Ya, jadi tadi di workstation ya dilakukan beberapa operasi atau elemen kerja. Nah, jumlah waktu yang diperlukan untuk seluruh elemen kerja dalam satu stasiun kerja namanya station time. Nilai dari station time itu harus lebih kecil atau maksimal sama dengan cycle time. Nah, ini kita akan atur, yaitu dengan menempatkan elemen-elemen kerja yang sesuai, sehingga ini menjadi batasan, tidak boleh dilanggar. Kemudian ada delay time, ini adalah waktu idle atau waktu menganggur dari stasiun kerja, yaitu diukur dari selisih station time dan cycle time, ya, CT dikurangi ST. Dan yang terakhir adalah precedence diagram, yaitu diagram yang menunjukkan urutan dari elemen-elemen kerja yang harus dilakukan. Artinya dalam menempatkan elemen kerja nantinya kita tidak boleh melanggar urut-urutan proses yang berjalan dari suatu perakitan. Nah, ini ada ilustrasi sederhana bagaimana keseimbangan lintasan itu kita bisa dekati. Misalkan di sini ada 3 buah workstation ya, workstation A, workstation B, dan workstation C. Kemudian di sini diketahui ada cycle time-nya berupa 7. Kemudian tiap workstation-nya memiliki station time juga sama dengan 7. Artinya dalam kondisi yang sudah berjalan,
Misalkan 7 ini adalah 7 detik ya. Jadi setiap 7 detik akan terjadi perpindahan dari workstation A ke workstation B, dari workstation B ke workstation C, dari workstation C akan keluar ya. Karena station time-nya seluruhnya sama dengan cycle time-nya yaitu 7 detik, maka proses perpindahan ini akan berlangsung secara instan, akan berlangsung secara bersama-sama ya, secara ya bersama-sama begitu, sehingga tidak ada antrian sama sekali. Nah, ini yang kita sebut sebagai perfect balance atau keseimbangan lintasan yang sempurna. Nah, tentu untuk mengusahakan hal yang seperti ini akan butuh effort yang sangat banyak, menganalisis setiap prosesnya, kemudian juga mengatur proses-proses perpindahan materialnya. Tapi ini konsep yang menjadi dasar bagaimana kita mengatur suatu keseimbangan lintasan. Nah, apa yang terjadi apabila ada station time yang tidak sama? Ya, misalkan di workstation B, ini station time-nya bukan 7, tapi misalkan 8. Ya. Nah, ketika cycle time-nya masih 7, maka dari workstation A, ya, material yang sudah diproses di workstation A, ketika mencapai 7, akan berpindah ke workstation B. Namun karena workstation B ini dia masih memproses, baru selesai di detik yang selanjutnya atau detik yang ke-8, maka akan ada antrian yang terjadi di sini. Kemudian di sisi yang lain, workstation C dia juga selesai di detik yang ke-7, sehingga dia bisa mengeluarkan material yang sudah dia proses. Tapi pada saat yang sama dia belum menerima material dari workstation B ya. Jadi ketika itu dia mengalami kondisi yang idle. Workstation C idle, kemudian workstation B terdapat antrian. Nah, ini contoh bagaimana keseimbangan lintasan ini menjadi tantangan untuk mengatur agar aliran materialnya bisa konstan ya, berjalan dengan serempak sehingga proses produksi bisa memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, sehingga kita perlu mengukur hal-hal yang menjadi variabel penting dalam sebuah lintasan perakitan. Yang pertama ada ukuran namanya line efisiensi atau efisiensi lintasan. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan station time mulai dari workstation yang pertama sampai workstation yang ke terakhir ya, di sini indeksnya adalah K, dibagi dengan banyaknya workstation dikalikan cycle time kali 100%. Nah, ini dalam bentuk persentase ya, jadi nilai maksimalnya adalah 100%. Artinya line efisiensi 100% itu yang perfect balance. Kemudian ada smoothness index atau indeks kehalusan ya. Smoothness index ini mengukur seberapa lancar aliran materialnya. Kalau line efisiensi ini mengukur antara waktu prosesnya dengan cycle time-nya, seberapa idle yang terjadi ya, seberapa banyak delay atau idle yang terjadi di line tersebut. Smoothness index lebih ke arah kelancaran dari aliran material dihitung dengan cara akar jumlah dari
kuadrat station time yang maksimum dikurangi dengan station time masing-masing ya. Kemudian ada balance delay yang dirumuskan dengan jumlah workstation kali dengan cycle time dikurangi jumlah waktu operasi dibagi jumlah workstation kali cycle time kali 100% ya, atau ini juga bisa kita hitung menjadi 1 minus line efisiensi ya. Jadi balance delay ini juga bisa dihitung 1 minus line efisiensi ya. Tentu satu ini maksudnya adalah 100% ya, karena kalau line efisiensinya dalam persentase ya, minus 100% minus line efisiensi.